Ya, saya ini ibarat mengangkat batang terendam, Pak. Pesan orang tua, Mak Yong ini jangan sampai dimatikan. Terus dimajukan. Kita harus melebar dan terus meluas. Mak Yong sebenarnya sudah punah. Jangan sampai Mak Yong ini menjadi punah. Luar biasa. Dalam deretan pulau Sumatera yang begitu luas, salah satunya terbentang nama Provinsi Kepulauan Riau. Seturut namanya, provinsi ini terdiri dari kumpulan banyak pulau. Pulau-pulau itu terhubung oleh lautan. Karena itu, lautan adalah bagian dari nafas kehidupannya. Di Kepulauan Riau inilah terbentang luas alur sejarah masa lampau. Pada mulanya, pusat kekuasaan kerajaan Melayu berada di Pulau Bintan. Namun, karena terdesak oleh bangsa koloni, maka kerajaan berpindah ke Pulau Lingga. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Pulau Penyengat. Daerah kekuasaannya meliputi Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura. Dengan demikian, Melayu saat ini secara geopolitis tersebar di beberapa negara yang bersebelahan, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Meskipun terpisah menjadi beberapa negara yang berbeda, namun sebagai rumpun Melayu, dalam banyak hal masih memiliki kemiripan budaya, seperti karya seni dan bahasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami menyampaikan tinggi-tinggi terima kasih kepada tuan rumah di sini yang telah menyambut kedatangan kami. Pak kata pantun, kalau petang mengetuk sabut kelapa pembakar ikan. Kami serombongan datang sudah disambut. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Padat tembaga jangan dituang. Kalau dituang lepuh jadi. Adat tembaga jangan dibuang. Kalau dibuang rosak negeri. Betul. Jadi, baik Cicip, Bapak Ibunya Hajat. Saya perkenalkan dulu ni. Bapak calon pengantin Pak Darmawan. Bismillah. Salah satu peninggalan seni Melayu adalah Mak Yong, yang memperlihatkan unsur ritual dan menggabungkan unsur-unsur cerita, tari, nyanyi, dan musik dalam pementasannya. Mak Yong dapat dianggap sebagai teater total yang mempertemukan pemain dan pementasannya dengan penonton dalam ruang waktu dan tempat yang sama. Sesungguhnya menelusuri asal mula Mak Yong tidaklah mudah. Bahkan, mengetahui batasan arti kata Mak Yong pun tidak ada yang pasti. Sampai sekarang asal dan makna kata Mak Yong pun belum juga jelas. Tetapi, para ahli meyakini awal mula munculnya Mak Yong di daerah Narayalapatani, Thailand Selatan pada abad 17. Penyebarannya dari Thailand Selatan menuju Kelantan, Malaysia, melewati Singapura, menuju Pulau Bintan,
yang kini termasuk dalam wilayah Kepulauan Riau. Meskipun demikian, ada perbedaan mendasar. Bila di Thailand Selatan maupun Kelantan Malaysia, pertunjukan Makyong tanpa menggunakan topeng. Sedangkan di Bintan Kepulauan Riau, menggunakan topeng. Sebagai hasil dari budaya tradisi lisan, Makyong telah diturunkan dari generasi ke generasi secara bertutur. Sebagaimana sifat budaya lisan, ingatan menjadi kekuatan untuk memahami dan akhirnya memilikinya. Ya, terus terang selama ini saya tuh memang belum pernah kenal dengan Makyong. Ya, kemudian ada tawar-menawar dari bapak saya. Beliau itu kemarin pernah ikut Pak Satar lah, ikut Pak Satar yang nawarin juga berlatih Makyong ini. Lalu saya pun ya nyoba ikut terjun ke tradisional Makyong ini. Cara saya belajar di Makyong adalah bagi yang sudah pernah saya lihat ceritanya, bisa saya jalankan tanpa naskah. Tapi kalau cerita yang belum saya lihat, saya harus pakai naskah. Langkahnya pertama saya belajar nyanyi, sudah itu menari, sudah itu lakonan. Naskah dalam tradisi lisan dipahami sebagai keterangan atau catatan singkat. Sedangkan penampilan tokoh lebih banyak didasarkan pada kemampuan pemain berimprovisasi. Kalau masalah belajar ya, terus terang aja saya ngomong, saya itu nggak belajar sama orang, hanya belajar sendiri. Yang pertama itu cara belajarnya pun dari kaset gitu. Kaset yang pernah dikasih sama Pak Satar, lalu secara perlahan-lahan saya pelajari. I think the Makyong dance and theatrical performance is very unique to this part of Sumatra and southern Malay world. I think it's a very nice and interesting stories. The music, the dances, the male dances and the female dances, the clown figures and the dialogue are very nice, very interestingly put together. Also for a foreign and non-Malay audience, I think it's very enjoyable. It's not very long. There are many different stories, and especially when the clowns come up, I think it's really absolutely hilarious. They really know exactly what they are doing. Makyong mempunyai arti penting bagi perkembangan seni dan budaya Melayu. Repertoar yang sangat kuna mengenai tari, nyanyi, musik, dan dialog dapat kita temukan dalam seni Makyong ini. Berasal kira-kira sekitar 150 tahun yang lalu, Makyong dapat ditemukan saat ini di Pulau Bintan. Dari sudut kebudayaan Melayu, Makyong dapat dikatakan mewakili atau representasi dari budaya Melayu itu sendiri. Dan yang sangat menarik lagi dari pementasan Makyong ini adalah bahwa cerita tidak memegang peranan penting sebab cerita ada di dalam ingatan para penutur Makyong, atau secara khusus dapat dikatakan bahwa cerita ada di dalam naskah atau di dalam ingatan mereka. Tetapi di dalam pentas, cerita itu bisa tidak sampai selesai seperti biasanya orang menyaksikan sebuah teater masa kini. Seni tradisi mencerminkan banyak hal dari masyarakatnya itu sendiri. Demikian juga dengan Makyong. Misalnya saja bentuk gerak anggota tubuh yang luwes dan lentur dari langkah-langkah kakinya. Adegan ini menunjukkan repertoar gerak tari Melayu lama. Selain itu, perlengkapan yang digunakannya sampai pada isi dialog dan seluruh cerita serta pembawaannya juga mencerminkan sifat masyarakatnya. Secara spesifik, Makyong menampilkan kelenturan budaya Melayu. Kelenturan, kecairan, atau fluiditas
yang ada pada masyarakat Melayu dapat disaksikan pada pertunjukan Mak-Yong. Hal lain yang juga menarik dari dialog-dialog yang ditampilkan di dalam pertunjukan Mak-Yong adalah betapa demokratisnya seorang raja pada awang pengasuhnya atau seorang putri pada inang pengasuhnya. Dan seorang awang atau seorang inang pengasuh bahkan bisa memberikan kritik kepada raja. Atau seperti yang orang Melayu biasa katakan, raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Ini sungguh lama enggak benar dengan awang. Cek, kalau memang cek sungguh benar tak nak masuk pondok kata awang, sempang tepi-tepi. Awang ni nak melonso, awang ni nak mengasah. Kalau tertempuh terus, jangan nuduh awang mata buka, ya. Oh iyalah, Abang. Jaga je. Hal lain yang mungkin dapat dilihat dari pementasan Mak-Yong adalah sifat kehalusan seni ini dan begitu terbukanya budaya ini untuk menyerap budaya-budaya yang masuk dalam alam Melayu dan kemudian diresapi dan kemudian ditampilkan kembali sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kita dapat melihatnya dari tarian yang ditampilkan oleh Mak-Yong. Jadi apa-apa saja bisa masuk ke dalam alam Melayu, tapi kemudian diolah dan diseleksi dan kemudian dicerminkan kembali sebagai budaya mereka. Bukan pekerjaan mudah melestarikan dan mempertahankan keaslian Mak-Yong, sebagaimana awal mulanya, bahkan keberadaannya sekalipun. Di Kepulauan Riau sendiri yang menjadi tempat tumbuhnya Mak-Yong, untuk menemukan Mak-Yong yang masih tradisional, kini hanya ada di daerah pinggiran, yakni di Pulau Mantang-Arang dan Desa Keke. Dengan susah payah mereka berjuang. Kalau saya memang dari almarhum orang tua, pesan orang tua, Mak-Yong ini jangan sampai dimatikan, terus dimajukan. Tapi kalau untuk mengarap ke Kepulauan Riau ini, Provinsi Kepulauan Riau ini, mungkin nggak ada Mak-Yong selain dari orang luar. Jadi kesulitan-kesulitan bagi saya yang terutama masalah ekonomi di dalam rumah tangga dan lagi macam saya istilahnya termasuk nelayan kecil, Pak. Kendala kita ini dalam pekerjaan ekonomi itu kita kan hidup ini tanpa pekerjaan. Kalau kita punya pekerjaan tetap, istilahnya setidaknya itu kita dijaga, didorong lah dari pemerintahan. Mungkin Mak-Yong ini mungkin selamat, nggak pernah punah. Mak-Yong sebenarnya udah punah. Ya kesulitan saya Pak, kalau istilahnya orang kampung ini soal hidup, soal ekonomi kalau sekarang ini. Karena mata pencarian rakyat sekarang susah, tak macam dulu. Jauh sekali sampai daerah Kalimantan orang cari-cari makan, Pak. Kalau bicara kendala, saya harus menjelaskan ada dua sisi. Pertama, dalam komunitas Mak-Yong itu sendiri, hampir boleh saya katakan tidak ada masalah. Luar biasa, saya katakan luar biasa karena beberapa tahun yang lalu, 1 dekade yang lalu, kita mau mencari 10 orang pemain Mak-Yong saja sulitnya setengah mati. Tapi kalau sekarang tidak, mereka sudah antusias untuk sama-sama membangun, menjaga, melestarikan warisan nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun, hampir sudah 1 abad lebih ya. Hambatannya inilah, di waktu kita lagi bekerja, dipanggil untuk main, kalau kita nggak pergi, kita sudah merasa itu udah tanggung jawab.
kalau kita pergi, pekerjaan kita bisa-bisa hilang. These are very simple people. They have jobs as a farmer or as a fisherman, and they get together and play these games, these games, these theatrical performances, all by themselves. Kau tak salah Patik tadi ada, Patik nengok aku dah kat situ. Seorang tapi dia bawa anak aku. Jadu Tuhan ni susah mana? Lari, panggil lawan. Yang kedua yang ingin kami katakan bahwa dari sisi pengayom, dalam hal ini konteks ini pemerintah, mereka tidak menyikapi persoalan kesenian ini secara keseluruhan. Artinya mungkin secara harfiah program-program pembinaan itu memang nampak gitu, tapi secara batin, secara dalam tidak menyentuh kepada aspek roh, ini yang saya katakan. Karena istilah kami dalam Mak Yong ini belum sepenuh hati mereka-mereka yang duduk di dalam tataran pemerintahan, terutama mulai dulu Provinsi Riau sampai sekarang pisah menjadi Provinsi Riau. Tapi karena itulah yang kecewanya kita ini orang luar yang membangun Mak Yong. Kenapa enggak orang Provinsi Kepulauan Riau? Seperti halnya seni tradisi yang lain, seni Mak Yong menghadapi tantangan yang luar biasa dalam hal pewarisannya. Begitu banyak tokoh senior yang pergi meninggalkan kita, sementara generasi muda belum seluruhnya siap untuk menerima pewarisan tersebut. Di samping itu juga, masyarakat menganggap bahwa Mak Yong tidak fungsional lagi saat ini. Tantangan terbesar juga yang dihadapi Mak Yong adalah kehebatan teknologi informasi masa kini. Tapi di lain pihak, teknologi informasi yang begitu luar biasa justru dapat digunakan oleh Mak Yong untuk menghadirkan dirinya menembus ke masa kini. Sudah menjadi karakter bagi masyarakat Kepulauan Riau yang berlatar belakang maritim religius dan berdagang, yaitu terbuka bagi hadirnya budaya asing, dinamis dalam gerak perubahannya, dan demokratis dalam kemasyarakatannya. Kini, mampukah masyarakatnya sendiri menyanggah keberadaan seni Mak Yong? Ya, saya merasa Mak Yong itu Pak, kami gotong royong dulu Pak. Nah, cari kata sepakat. Itu kalau kawan-kawan kalian sudah pulang melaut, itu kami bisa berlatih Pak. Ya hidup berkali aja lah Pak, bagaimana yang baiknya. Karena saya ingin mengembangkan budaya Mak Yong ini, masih umur saya ada.
Kalau saya sudah tak ada lagi kan habis tenggelam nih Pak. Kalau di dalam bidang Mak Yung ini, saya sekuat tenaga atau pikiran saya untuk mengembangkan Mak Yung, jangan sampai Mak Yung ini menjadi punah balik kembali. Harapan saya tuh biarlah anak-anak tuh bagi yang mau belajar, belajarlah Mak Yung. Jangan sampai Mak Yung ini mati. Tapi anak-anak sekarang banyak yang tak mau berlatih Mak Yung. Mungkin mereka tak mau berlatih karena macam mana ya, omongannya tuh ya mungkin kekampungan, nah gitu. Tariannya mungkin bagi diorang tuh tak cocok lah, lain gitu kan dari tarian yang lainnya. Kita yakin secara bertahap dan beransur-ansur juga pandangan atau sikap kami juga terhadap perkembangan Mak Yung ke depan ini sangat positif. Jadi kami sangat yakin lambat atau cepat kami sudah punya komitmen bersama-sama untuk tetap membangun, menjaga Mak Yung. Of course, being a modern world, also this kind of dances are now in danger of disappearing, and I think it's very important that we put in efforts that the people get the opportunity to play more and more often, that they get also some input from the local or national government financially, but especially by way of appreciation of what these people are doing. Tinggilah tinggi mainan, mendadu bola sayang, adik langkai, langkai timang mayang. Tinggilah tinggi mainan, mendadu bola sayang, adik langkai, langkai timang mayang. Kita harus mengupayakan supaya tradisi dan mata budaya Mak Yung ini bisa menjadi salah satu warisan dunia. Dengan dijadikannya sebagai warisan dunia, dia sekaligus bisa menjadi satu mata budaya yang diangkat ke permukaan untuk dua hal. Yang pertama, sebagai penanda dari jati diri bangsa atau jati diri masyarakat Melayu, dan juga sebagai materi bagi pengembangan ekonomi kreatif yang digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Mak Yung ini sudah diajukan dan sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai mata budaya Malaysia dalam Masterpiece. Untuk tahun ini akan diajukan oleh Indonesia sebagai warisan budaya dunia dalam MOW, Memory of the World. Usaha saya supaya dapat saya menghidupi Mak Yung, semoga Bapak memberi bantuan atau bagaimana sekedarnya untuk istilahnya saya melatih generasi-generasi muda. Tapi oleh karena itu kami tidak istilahnya berputus asa untuk mengembangkan, jangan sampai Mak Yung ini hilang. Saya rasa ini sebuah gambaran optimistik dari kami. Ya, saya ini ibarat mengangkat batang terendam Pak. Bagaimana usaha saya supaya dapat berkembang budaya Mak Yung ini? Siapakah yang harus bertanggung jawab atas keberlangsungan seni Mak Yung dan banyak seni tradisional lainnya yang mengalami nasib serupa? Masyarakat pelaku seni itu sendiri, ataukah orang di luar komunitas pemilik kesenian tersebut? Mungkinkah batang yang telah lama terendam akan terangkat kembali? Sementara peradaban di muka bumi terus bergerak mencari bentuk baru.